Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai teman-teman, jumpa lagi di pembelajaran PPKN. Video kali ini kita akan membahas tentang tata urutan perundang-undangan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar teman-teman paham akan kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, sehingga teman-teman dapat lebih menghargai Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana teman-teman? Ayo kita mulai saja. Oke teman, sebelum kita membahas kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, kita review dulu pembelajaran yang lalu. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai konstitusi atau hukum dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dan kita juga sudah membahas mengenai kedudukan, sistematika, sifat, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Apa saja sih yang akan kita bahas pada tema kali ini? Yang pertama adalah kita akan belajar mengenai tata urutan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Kita juga akan mempelajari sifat, ciri, arti penting peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir kita akan mempelajari bagaimana melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, sekarang kita akan membahas tentang tata urutan perundang-undangan. Apakah anak-anak tahu apa itu tata urutan perundang-undangan? Ya, yang dimaksud dengan tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di dalam sistem hukum Indonesia, tata urutan perundang-undangan itu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disebut dengan TAP MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Dan yang kelima adalah keputusan presiden yang lebih dikenal dengan Kepres. Yang keenam adalah peraturan daerah provinsi atau perda provinsi, dan yang ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten atau kota yang sering disebut dengan perda kabupaten atau kota. Di Indonesia terdapat pula peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga tinggi negara. Yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disebut dengan MPR. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang keempat, Mahkamah Agung atau MA. Yang kelima, Mahkamah Konstitusi atau MK. Yang keenam, Badan Pemeriksa Keuangan atau yang dikenal dengan BPK. Yang ketujuh, Komisi Yudisial. Dan juga ada lembaga-lembaga lainnya seperti Bank Indonesia, Menteri atau Kementerian, atau badan, lembaga, atau komisi yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah dari undang-undang. Dan juga ada lembaga lain seperti DPRD provinsi dan gubernur, DPRD kabupaten dan kota. Setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di Indonesia memiliki sifat dan ciri-ciri. Apa saja sih sifat dan ciri-ciri tersebut? Yang pertama adalah satu, merupakan peraturan tertulis. Yang kedua, dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Dan yang ketiga, merupakan norma hukum atau aturan yang mengatur pola tingkah laku. Nah, sekarang pentingkah peraturan perundang-undangan itu dibuat? Jawabannya adalah sangat penting, karena peraturan perundang-undangan itu memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Yang kedua, menciptakan rasa keadilan bagi setiap warga negara. Ketiga, memberikan perlindungan bagi setiap hak-hak yang ada pada warga negara. Dan yang keempat adalah menciptakan ketertiban dalam hidup bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.
Sekarang kita akan bahas bahwa setiap aturan dibuat untuk dilaksanakan. Demikian pula dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibuat dan ditetapkan untuk dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Namun pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 5 hal yang dibuat oleh panitia ad hoc MPR yang dapat kita sepakati untuk melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yaitu yang pertama adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditiadakan dan hal-hal yang normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Kelima adalah melakukan perubahan dengan cara adendum. Nah, mengenai adendum kita akan bahas di video selanjutnya. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.